Kecurangan atau yang biasa disebut dengan fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak atau perorangan, perusahaan, atau institusi secara tidak adil dan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Saya di sini akan membahas 3 faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu 1. Faktor tekanan. Faktor tekanan terjadi karena adanya dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan, yaitu alasannya ekonomi, emosional, dan nilai. 2. Adanya peluang. Ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong karena lemahnya internal kontrol atau penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. 3. Rasionalisasi. Faktor ini terjadi ketika seseorang melakukan rasionalisasi atau mencari pembenaran atas terjadinya kecurangan. Hal ini biasanya terjadi karena pelaku mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya sehingga akan mencari pembenaran atas tindakan tersebut. Jenis-jenis kecurangan itu ada 3. 1. Kecurangan atas aset. 2. Kecurangan pernyataan palsu. 3. Korupsi. Nah, 1. Kecurangan atas aset yaitu menyeliputi penyalahgunaan atau pencurian aset di perusahaan, kurangnya alat-alat bantu perusahaan atau penyalahgunaan kondisi keuangan. Terus yang kedua, pernyataan palsu. Pernyataan palsu adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekusi suatu perusahaan atau organisasi. Terus yang ketiga itu adalah korupsi. Korupsi itu merupakan jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Nah, korupsi juga masih sering terjadi di negara-negara berkembang dan lemahnya akan hukum dan kesadaran bagi masyarakat sekitar. Nah, pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan itu ada 4. 1. Risk analysis, implementasi, sanksi, monitoring. Nah, risk analysis itu melakukan analis yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi. Implementasi itu melakukan sosial kebijakan. Sanksi itu mungkin akan dikenakan sanksi seperti tidak dinaikkan jabatan atau pemutusan pemecahan, atau juga akan mengikuti hukum yang berlanjut. Terus yang keempat ada monitoring. Monitoring itu melakukan pengawasan dan evaluasi program anti kecurangan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kecurangan di materi PPKN ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mudah dipahami. Terima kasih. Dampak negatif perbuatan curang itu ada 4. Yang pertama, perbuatan curang itu akan melemahkan kepercayaan. Yang kedua, menciptakan permusuhan dan kebencian antara sesama. Yang ketiga, perbuatan curang itu akan menjadi faktor kegagalan masyarakat dalam sebuah bidang. Yang keempat, melemahkan pencapaian ilmu dan kemampuan. Sanksi pidana kecurangan dan pelanggaran di TPS. Sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dalam Undang-Undang Pilkada. Sanksi pidana dimuat dalam pasal 177 Undang-Undang Pilkada. Pasal 177A. Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 72 bulan dengan denda paling sedikitnya 12 juta dan paling banyaknya adalah 72 juta. 2. Hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan atau
calon pasangan yang akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pada ayat 1 ditambah sepertiga ancaman pidana maksimum. Pasal 177B, anggota PPS, anggota PKS, anggota KPU kabupaten atau kota, dan anggota KPU provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memverifikasi dan merekapitulasi terhadap daftar pemilih termasuk dalam pasal 58 dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dengan denda paling sedikitnya 24 juta dan paling banyaknya 72 juta rupiah. 5. Mencegah kecurangan atau fraud yang terjadi dalam perusahaan. 1. Audit teratur dengan memfungsikan internal audit sebagaimana mestinya. 2. Disiplin SOP atau standar operasional prosedur. SOP juga menjamin semua proses yang terjadi dalam bisnis sesuai perencanaan. 3. Berikan kenyamanan, yaitu seperti ruang kerja yang sehat, rencana liburan bareng, atau mungkin perbanyak training. Yang keempat, perbaiki kultur. Penyebabnya kurang pahamnya visi misi perusahaan atau bisa terpengaruhi oleh kultur dari luar. Yang kelima, berikan training keuangan, penyebab terbesar hingga terjadinya kecurangan oleh karyawan, adanya masalah keuangan yang melilit di karyawan, sehingga